Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Laksono, program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara Thailand. Negara Thailand. Secara astronomis, negara Thailand terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Nah, posisi astronomi ini menyebabkan negara Thailand beriklim tropis. Ada 3 iklim musim di Thailand, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Nah, kondisi di sini saya membahas mengenai kondisi fisik negara Thailand. Secara fisiografis, negara Thailand merupakan negara yang memiliki keadaan fisik yang cukup beragam. Secara garis besar, negara Thailand dibagi menjadi 5 wilayah fisik. Nah, ada wilayah utara, wilayah timur laut, wilayah tengah, wilayah selatan, dan pantai timur. Yang pertama, wilayah utara. Wilayah utara terdiri dari barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di bawah permukaan laut. Nah, yang kedua ada wilayah timur laut. Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Khorat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Yang ketiga ada wilayah tengah. Wilayah tengah dianggap sebagai jantungnya negara Thailand. Pada dasarnya daerah wilayah tengah berupa tapak tanah yang dilewati oleh Sungai Chao Phraya dan Sungai Pasa yang hampir seluruh datarannya dan mengalir ke Teluk Thailand. Yang keempat ada wilayah selatan. Wilayah selatan merupakan semenanjung yang berhubungan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terdapat tanah genting keras dataran paling sempit di Thailand. Nah, yang kelima ada pantai timur. Secara geografis, wilayah ini terletak di sepanjang bagian paling selatan dari timur laut Thailand dan tidak terpisah dengan bagian timur laut Thailand tersebut. Nah, di sini ada kondisi kultural. Kondisi kultural Thailand dapat dilihat dari beberapa hal. Ini yaitu sebagian besar penduduk Thailand adalah masyarakat asli, tapi ada juga keturunan Tiongkok, India, dan Melayu yang sudah lama bermigrasi ke wilayah Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand banyak menganut agama Buddha. Nah, di kondisi kultural di Thailand ada mengenai keadaan sosial budaya, yang dimana jumlah penduduk negara Thailand adalah sekitar 67.741.401 jiwa, yang terdiri dari berbagai suku, diantaranya adalah suku Thai sekitar 95,9%, suku Burma 2%, dan yang lainnya selebihnya. Dan agama yang dianut adalah Buddha sekitar 93,6%, Muslim sekitar 4,9%, Kristen 1,2%, dan lainnya itu sekitar 0,3%. Nah, di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh Thailand, yaitu permasalahan suku Patani. Faktor permasalahan suku Patani, salah satu ahli mengatakan, salah satu ahli yang bernama Fisher memberikan pengertian tentang bahaya kemunculan konflik ini disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Nah, gerakan separatisme merupakan bentuk perlawanan budaya akibat adanya sikap diskriminasi. Dan Wyatt mengatakan bahwa munculnya gerakan
separatisme Patani dilatar belakangi beberapa hal. Yang pertama, sejarah penaklukan oleh kerajaan Siam. Patani dulu merupakan kerajaan yang kuat dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia. Namun dengan adanya penaklukan oleh Thailand diikuti dengan banyaknya kebijakan dan tata pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, ditambah adanya benturan kepentingan, maka muncullah gerakan separatisme. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Wilayah Thailand Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup subur, terutama minyak bumi yang dianggap tidak dapat menikmati hasil sebagai mana orang pribumi. Akses ekonomi hanya dinikmati komunitas lain. Yang ketiga adalah migrasi internal. Adanya program migrasi internal dengan kebijakan pemindahan paksa seluruh penduduk Melayu Muslim ke selatan mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan politik antar komunitas Muslim Melayu Thailand dengan komunitas non-Muslim. Nah, jadi itu faktor permasalahan di suku Patani, yang dimana wilayah Patani adalah wilayah yang didominasi oleh orang Melayu yang beragama Islam. Namun sejak permasalahan tadi, yaitu tentang Pangeran Siam tadi, itu maka menjadi salah satu yang melatar belakangi konflik atau permasalahan di suku Patani. Konflik Patani terjadi dari 1960 sampai 2018. Dan faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, politik, dan sosial. Nah, negara Thailand ini adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara lain. Dan yang terakhir ada hubungan Thailand dengan Indonesia. Nah, hubungan Thailand dengan Indonesia ada 3 bidang, yaitu di bidang politik, bidang ekonomi, dan media cetak. Di bidang politik, Indonesia dan Thailand sebagai negara pendiri ASEAN saling membantu dalam mendukung upaya penyelesaian konflik dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Saat perselisihan atas kuil Pirafihir antara Thailand dan Kamboja pada akhir 2009, pemerintah Thailand meminta pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di bidang ekonomi, penasihat bidang ekonomi pada Kementerian Luar Negeri Thailand, Somjai Tapopong, kalau nggak salah itu namanya, mengatakan Indonesia adalah negara partner terbesar kedua di Asia setelah Malaysia dan kelima di dunia. Selain kerjasama di bidang politik dan ekonomi, di bidang media cetak, antara hubungan Thailand dan Indonesia juga sangat berkaitan, yang dimana Thailand dan Indonesia juga menjalin kerjasama seperti kantor berita nasional antara dengan Thailand News Agency. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.